So today is the first chapter. Hari ini adalah bab pertama tentang suggestion and recommendation. Di English yang wajib sama Bu Miss Rini, kalau nggak salah materi pertama juga tentang ini. Jadi Ibu rasa hari ini kalian nggak akan kesulitan sama sekali untuk mempelajari materi tentang suggestion and recommendation. Kamu dalam kehidupan sehari-hari pasti udah sering banget ngasih suggestion atau recommendation kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu. Apa sih suggestion and recommendation itu? Suggestion itu adalah saran, betul, dan recommendation adalah rekomendasi. Saran dan rekomendasi itu adalah dua hal yang sama sebetulnya. Mereka mirip, tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau misalnya mereka sama banget, kenapa harus ditulis dengan dua istilah yang berbeda? Tapi hari ini kita hanya akan fokus ke suggestion saja dulu. Recommendation-nya kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. So let's discuss about suggestion today. Nah, sebelum kita ngasih saran sama orang, itu kan kita nggak ujuk-ujuk ngasih saran kan. Pasti seseorang itu bilang ada problem dulu, ada masalah dulu, kemudian dia minta saran sama kita. Nah, kita belajar dulu cara untuk ngungkapin problem dan asking for suggestion dan cara meminta saran. Actually, ada banyak banget cara untuk ungkapin problem dan minta saran sama seseorang. Tapi hari ini kita belajar 3 aja dulu. Oke, pola yang pertama itu kamu bilang dulu problemnya. And then after that, kamu bilang, what would you suggest? Apa yang kamu sarankan? Sekarang kita lihat contohnya. I have a terrible toothache. What would you suggest? I have a terrible toothache. Aku sakit gigi banget. Aku sakit gigi parah gitu ya. What would you suggest? Apa yang kamu sarankan? Nah, kalimat yang pertama ini, contoh kalimat ini bisa diganti ke dalam pola yang kedua ataupun yang ketiga. Kalau misal dalam pola kedua, kamu tinggal masukkan problemnya, I have a terrible toothache. What would you advise? Kalau ke pola yang ketiga, problem dulu sama I have a terrible toothache. Do you have suggestion for me? Jadi sama aja, kamu boleh pakai pola 1, 2, ataupun 3. Now, kita akan belajar cara ngasih saran yang sesuai dengan problem yang disampaikan oleh teman kita. Ada banyak banget cara untuk ngasih saran sama seseorang, dan yang akan kita pelajari hari ini ada 7 jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketujuh jenis cara ngasih saran ini ada yang informal, neutral, forceful, dan the least forceful. Kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita ngasih saran, ini problem yang kita punya. I have a terrible toothache. Itu problemnya. Masalahnya adalah aku sakit gigi parah. Kemudian do you have suggestion for me? Itu adalah ways to say, cara untuk minta sarannya. Nah, sekarang udah bisa cara untuk ungkapin problem sama minta saran. Sekarang kita akan kasih saran dengan ketujuh cara yang tadi. Cara yang pertama yaitu yang informal, nggak resmi. Itu ada 2, why don't you? Kenapa kamu enggak? Dan yang kedua, how about? Gimana kalau? Kaitkan sama yang tadi, yang sakit gigi parah. Nah, kita misalnya bilang, why don't you visit a dentist? Tanda tanya, nanti ya jangan lupa. Nah, kenapa kamu nggak mengunjungi dokter gigi aja gitu loh. Nah, itu juga sama saran. Jadi kita tuh boleh ngasih saran dalam bentuknya pertanyaan. Misalnya, aku lapar nih, terus temennya bilang, kenapa kamu gak ke kantin aja? Itu tuh sebenarnya bukan nanya, tapi itu sebenarnya ngasih saran, tapi bentuknya pertanyaan. Nah, saran yang sama itu juga bisa kita gunakan ke nomor 2. How about, gimana kalau visit a dentist? Gimana kalau mengunjungi dokter gigi? Jadi boleh kita ngasih saran tapi bentuknya pertanyaan. Nonton apa ya nanti malam minggu? Gimana kalau nonton Spider-Man gitu? Itu sebenarnya bukan nanya, tapi kan ngasih saran. Memberi saran dengan cara atau bentuk pertanyaan ini disebut informal atau tidak resmi itu karena dia not forcing the idea. Dia nggak maksa gitu. Dia sifatnya tuh nggak maksa, si sarannya itu bukan yang maksa harus dilakukan. Makanya dia disebutnya informal. Kan casual gitu loh, santai. Kita ngasih sarannya dalam cara yang santai gitu, dalam bentuk pertanyaan. Ya, paham ya yang fungsi informalnya?
Yang selanjutnya adalah neutral, yang netral. Itu bisa gunakan I suggest. Jadi itu paling aman. I suggest, saya menyarankan gitu ya. Oke, misalnya yang ini, I suggest you to visit a dentist. Masih dengan problem yang sama tadi yang sakit gigi. I suggest you to visit a dentist. Saya menyarankan kamu untuk mengunjungi seorang dokter gigi. Jadi ini tuh yang paling netral. Netral tuh dalam arti dia formal bisa, dalam lingkungan yang resmi bisa, ke orang yang lebih tua bisa, dianggap lebih sopan iya. Tapi dia juga bisa digunakan dalam posisi yang santai, ke teman sebaya, kayak gitu. Sama seperti yang tadi. Jadi ini tuh paling aman, I suggest tuh. Formal bisa, informal bisa. Cara yang selanjutnya nomor 4 dan nomor 5 ini disebutnya sifatnya forceful. Forceful itu apa sih? Forceful itu strong atau kuat. Ini bisa juga disebut agak maksa. Jadi si saran yang dikasihnya tuh sifatnya agak maksa atau kuat, karena kalau nggak dilakukan si sarannya itu bisa-bisa ada efek negatif. Misalnya teman kamu sakit udah pucat, terus kita ngasih sarannya pakai yang nomor 4 dan nomor 5 ini, misalnya dia harus bawa ke dokter. Kalau nggak dibawa ke dokter, si sakitnya itu bisa makin parah. Sifat forceful atau kuatnya ini kelihatan dari kata-katanya. Yang nomor 4, you had better. Kamu sebaiknya. You had better, kamu sebaiknya. Kemudian yang kelima, lihat, I would strongly advise. Saya secara kuat menyarankan. Makanya dia disebutnya forceful. Misalnya nomor 4, you had better visit a dentist. You had better visit a dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Nah ini nih sifatnya maksa, karena tadi temannya bilangnya I have a terrible toothache, aku sakit gigi parah gitu kan. Ya udah kalau udah parah kan harus segera ke dokter, takutnya nanti ada nyebar kemana-mana, syarafnya kena dan seterusnya kan. Sekarang kita coba rubah ke yang nomor 5. Sarannya masih sama, tetap pergi ke dokter gigi. I would strongly advise you. Saya dengan kuat menyarankan kepada kamu gitu ya. I would strongly advise you. Jadi jangan lupa you-nya, karena kan kita nyaranin ke orang lain. To visit a dentist. Oke, sorry, ada Valentino Rossi lewat. I would strongly advise you to visit a dentist. Saya dengan secara kuat menyarankan kamu untuk pergi ke dokter gigi. Makanya yang 4 dan 5 ini disebutnya forceful atau strong. Paham ya? Oke, sekarang adalah cara yang terakhir, yaitu yang the least forceful. The least forceful itu, kalau yang tadi forceful itu agak maksa atau kuat, kalau ini the least forceful, ini paling enggak maksa. Jadi benar-benar cuma sekedar saran aja, dilakuin sok, nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Ini bisa kelihatan dari kalimatnya. Kita lihat nomor 6, it might be. Might itu sama dengan maybe, jadi mungkin. Nomor 6 dan 7 tuh artinya jadi gini, kayaknya gitu. Jadi benar-benar ngasih sarannya tuh kayak nggak yakin, kayaknya gitu ya. It might be dan it would be sama. It would be juga sama, artinya kayaknya gitu. Kita sekarang coba buat kalimatnya dengan problem yang tadi sakit gigi parah itu ya. Oke, nomor 6 misalnya, it might be good, kayaknya bagus deh gitu ya. Jadi harus dikasih kata sifat setelah kata it might be-nya. It might be good to visit a dentist. A dentist. Kayaknya bagus deh kalau ke dokter gigi gitu. Ya. Terakhir nomor 7, it would be sama tadi ya, kayaknya. It would be nice. Nice sama dengan good. Kayaknya bagus deh, kayaknya cocok deh gitu ya. To visit a dentist. Sebetulnya kalau kasusnya tadi masalahnya adalah yang udah sakit gigi parah, cara nomor 6 dan 7 ini sebetulnya kurang sesuai. Karena kalau udah keadaannya parah gitu, masa sih ngasih sarannya kayak asal-asalan, kayak nggak tulus, kayak setengah hati, yang denger nanti bisa tersinggung. Oh kamu kayak nggak peduli gitu sih sama aku. Kayak gitu ya. Jadi ini cuma contoh aja. Jadi maksudnya satu saran itu bisa diaplikasikan ke dalam 7 bentuk. Tinggal nanti disesuaikan. Kamu tuh ngasih sarannya harusnya dalam keadaan yang memaksakah, santai, atau benar-benar cuman kayak asal ngasih saran aja, atau yang netral gitu.